Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di sini di channel YouTube Jam-Jam Jainuddin Channel TV. Nah, pada video kali ini malam Sabtu ya hari ini ya, saya itu ingin bikin konten tentang perbedaan pengamen biasa dengan pengamen yang memiliki talenta. Eh, karena memang seperti inilah, eh, ya bisa dibilang seperti itulah ya, ada pengamen itu ada yang bertalenta, ada yang tidak punya talenta. Tidak punya talenta itu seperti apa, misalkan dia itu mengamen cuma karena terhimpit ekonomi, terus tidak dibarengan ya, tidak dibarengi dengan cita-cita yang seperti ingin menjadi artis, seperti itu, ingin menjadi, ya pokoknya ingin menjadi seniman yang benar-benar di seninya itu benar-benar serius gitu. Dan sedikit pengalaman ya, pengalaman saya ketika dulu, karena dulu itu saya memang pernah mencicipi yang namanya panggungan ya. Panggungan itu, jadi pertama kali itu sebelum saya mengamen turun ke jalan, itu saya pernah bermain dulu di acara-acara hajatan seperti itu ya, mengisi acara hajatan, dan musiknya apa yang disuguhkannya adalah musik religi, musik marawis. Karena sekarang itu ya, dirasa kemarin-kemarin itu apa ya, tidak ada untuk panggilan panggungannya, jadi saya melihat di situ ada yang masih kurang, jadi seperti tidak dipercayalah untuk mengisi acara hajatan seperti itu. Jadi larilah ke ke dunia pengamenan, dikarenakan saya juga tidak mau kalau terus-terusan menganggur seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke laptop ya teman-teman. Jadi untuk pengamen yang memiliki talenta itu, kalau kalian seperti biasa kalian lihat ya, seperti kalian pernah dengar nama-nama pengamen yang memang awalnya itu dia mengamen, seperti contohnya yang baru ini yang kemarin ya, itu Tegar ya, si pengamen jalanan Tegar. Tegar yang lagunya Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang ya. Itu dengar-dengar dari sejarahnya, dengar-dengar dari ini kalau nggak salah ya, ini pun kalau nggak salah, waktu dengar wawancaraannya dari wawancara orang tuanya itu, memang pernah saya lihat di televisi itu ada liputannya, memang karena dia itu menurut penuturan orang tuanya ya ingin membantu orang tua gitu kan, dari lirik lagunya saja sudah ketahuan kan, dia menceritakan kehidupannya dia sendiri. Coba ya saya akan nyanyikan. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku disayang, dulu 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 ku menderita sekarang aku bahagia. Nah, di situ dia menceritakan bahwa kalau misalkan dia itu sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang mungkin ya. Nah, satu lagi ini. Cita-citaku menjadi orang kaya, dulu ku susah sekarang alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman ya yang menariknya, cita-citaku menjadi orang kaya ya, dalam liriknya itu dulu ku susah sekarang alhamdulillah. Jadi ininya, yang dulunya dia itu pengamen, sekarang dia sudah menjadi seorang artis. Karena yang saya dengar dari penuturan orang tuanya yang emang dia, orang tuanya itu seperti wawancara, memang kehidupan dia itu Tegar itu pedih ya. Kehidupannya itu miskin, seperti ya pokoknya seperti orang-orang biasa pada umumnya ya, orang-orang yang tidak mampu lah ya, seperti itu. Jadi mungkin si Tegar ini berpikir ya untuk apa, untuk apa namanya itu, untuk pengamen seperti itu. Jadi pengamen itu sebenarnya, kalau menurut pandangan saya sendiri ya, mengamen itu kerjanya halal ya, pertama itu ya,
nggak apa-apa gitu kan kalau diisi pun, kalaupun diisi itu oleh orang-orang yang memang eh, keterbatasan dalam perekonomian, terus keahlian juga minim gitu kan, seperti mau kerja berat pun tidak bisa gitu kan, atau mau kerja bangunan seperti itu tidak bisa gitu kan. Tapi ya memang itu kembali lagi ke kemampuan kita masing-masing ya teman-teman ya, karena saya juga tidak tidak akan bilang pada misalnya pada seniman ya, pada seniman yang sudah mahir, sudah masuk ke rekaman, saya bilang oh bukannya sudah masuk ke rekaman ya, tapi yang apa, bisa dibilang seniman jalanan lah ya, yang masih masih bertahap di jalan itu kan kadang-kadang suka ada komenan ya. Oh untuk maaf yang tadi, maaf ya, bukan yang mau, bukan menyinggung yang udah rekaman, tapi kalau yang udah rekaman itu kualitas suaranya sudah pokoknya oke lah, itu ya sudah daya jualnya sudah apa ya namanya itu, jadi dia intinya sudah tidak mengamen lagi, sudah tidak meminta mengharapkan belas kasihan orang lain. Tapi kalau yang mengamen kan terkadang ya kita otomatisnya masih mengharapkan dari pemberian orang lain gitu kan, seperti itu. Seperti saya juga sekarang, saya menyadari bahwa uh, mengamen itu memang menjual suara ya, tapi kalau misalkan untuk keuangan ya, kalau misalkan tidak kita tagih, tidak kita apa, tidak kita cari ya, itu seperti itu, maka itu akan tidak akan punya penghasilan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita nyanyi aja di jalan gitu kan, uangnya nggak dimintain ke toko-toko, atau misalkan nggak kitanya nggak bergerak lah ya intinya, itu otomatis kita malah tidak akan dapat uang seperti itu ya. Tapi kalau untuk perbedaannya di sini ya, kalau pengamen yang bertalenta itu kalau misalkan disuruh bermain di panggung ya, menyanyi di panggung, seperti kan bermain musik di panggung, itu no problem ya kalau sudah bertalenta. Apalagi kalau misalkan dia orangnya itu dibarengi dengan cita-cita yang luar biasa. Cita-cita yang luar biasa itu seperti apa? Cita-citanya ingin menjadi seorang artis, terus cita-citanya itu dia pokoknya intinya setelah dia punya keahlian itunya, intinya lah mengamen itu dia gunakan untuk berlatih gitu kan, untuk mencari perekonomian yang sementara, tapi dia bisa menghasilkan uang sampai dia menjadi eh, seorang yang memang sudah matang gitu dalam dunia entertainnya, seperti dalam dunia vokal atau menyanyinya. Dia sudah matang menyanyinya, sudah tidak ada komen lagi dari artis-artis yang sudah jadi, tidak ada komentar yang berarti ya, cuma ya pokoknya intinya sudah layak masuk rekaman, sudah layak segalanya. Itulah ciri-cirinya, itulah apa, ciri-cirinya pengamen yang bertalenta ya. Karena memang saya juga pernah mendengar banyak sekali orang-orang yang mungkin nggak tahu iseng, nggak tahu apa di dunia pengamenan ya. Di dunia pengamenan itu mereka-mereka yang dari awalnya mengamen ya, tapi menjadi sukses seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang mengamen hanya karena ingin mendapatkan uang. Seperti apa ya teman-teman, untuk orang yang tidak menginginkan hal itu, atau misalkan mengamennya itu cuma ingin mendapatkan uang saja seperti ini. Jadi pengalaman saya yang pernah saya uh, punya di jalan itu, mereka seperti pengamen bencong ya, seperti pengamen gitar ukulele, pengamen yang ya yang mereka masih menuai kritikan lah dari mereka-mereka yang normal. Kan orang tuh suka ada yang bilang begini, katanya misal pernah saya dengar, sehat-sehat, punya mata sempurna, punya badan yang sempurna, tidak cacat suatu apapun, tapi kerjaannya ngamen seperti itu.
Nah itu kembali lagi ke diri kita ya, kembali lagi ke diri kita. Kritikan itu apakah kritikan itu memang layak atau ya, kalau menurut saya sih saya no problem karena saya kan tidak ada, tidak nggak apa-apa gitu kan, hiraukan saja kritikan-kritikan itu karena kalau menurut saya yang penting untuk saya mah ya, untuk saya sendiri ini ya, untuk saya sendiri selama saya berkarir di dunia seni seperti bermain alat musik marawi, seperti bernyanyi apa itu segala macam yang sudah saya jalani, itu semata-mata hanya ingin ya sama lah tujuannya, ingin sukses ya seperti itu, ingin bisa menghasilkan perekonomian yang intinya bisa membantu keluarga dan bisa bermanfaat lah bagi diri kita, ada bagi diri saya sendiri tentunya ya, seperti yang kalian lihat, seperti yang kalian tonton di video ini ya, saya buka channel YouTube itu juga salah satu usaha saya, upaya saya untuk uh, bisa mendapat penghasilan. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman artis kan pasti bakal cepat boomingnya, kalau saya kan apa gitu kan, keahlian saya nggak punya keahlian yang bagus, tapi disinilah saya akan berusaha untuk meraih apa cita-cita yang saya inginkan, karena barangkali saja di sini ada miliknya teman-teman ya, ada rezekinya dari sini. Jadi perbedaannya sebenarnya ada dua ya, cuma ada dua macam, tiga macam paling lah ya. Yang pertama perbedaannya itu ada di kualitas, yang keduanya itu ada di ya bisa dibilang ada di talentanya, ada di kemampuannya. Yang ketiga, yang keduanya itu, yang ketiga, yang terakhir itu ada di cita-citanya. Jadi dia itu mau sekuat apa gitu, mau dia apa, emang dia mengambil jalan itu memang karena dia ingin ke situ gitu kan, apa memang dia um, mengambil pengamenan itu hanya untuk pelarian perekonomian sementara, atau memang cita-citanya atau dia ingin berkaryanya di situ, di seni seperti itu. Tapi kalau mereka yang bersungguh-sungguh otomatis ya akan apa namanya itu sukses ya, kalau mereka yang bersungguh-sungguh belajarnya. Kalau misalkan mengamen dengan biola dia akan sukses, kalau misalkan bermain biolanya bagus, sudah terpakai lah oleh orang-orang yang senior, sudah tidak ada komenan yang tidak berarti, malah yang paling bagus itu yang sudah tidak ada komennya lagi, jadi tidak ada komentar yang menyangkut dengan permainannya seperti itu. Misalkan vokal ya, saya vokal dari segi vokal memang tidak terlalu bagus, saya akui saya ini bodoh ya, saya tidak bisa menciptakan karya yang baik, saya tidak bisa menciptakan karya yang menghasilnya memuaskan. Tapi saya dalam hati berharap bahwa satu saat saya bisa ditilai oleh orang yang ahli di bidang itu ya, di bidang vokal seperti yang senior ya, kira-kira vokal saya ini seperti apa gitu. Tapi saya tidak tidak menilai diri sendiri, menilai diri saya ini bagus, tidak ya. Walaupun memang kan perasaan boleh ya, perasaan ini perasaan ya, perasaan boleh mengatakan bahwa kita itu lebih jago daripada pengamen-pengamen lain. Tapi kita jangan merasa bangga dulu ya, karena di sana banyak sekali seniman-seniman atau para penyanyi-penyanyi, para musisi-musisi yang memang bertalenta, lebih bertalenta daripada kita. Intinya kalau saya tidak menyombongkan diri ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman perbedaannya cuma di situ aja ya, cuma di cuma di tiga itu. Jadi perbedaannya, jadi saya minta ke kalian kalau misalkan yang nonton video ini, buat suara subscriber saya jangan dipukul rata lah antara pengamen yang memiliki bakat yang bagus dan yang cuma pengen uangnya saja, karena memang saya juga punya pengalaman dan punya cerita-cerita yang cukup mantap dan cukup unik juga. Cerita yang pernah saya dengar itu, pertama itu ada yang profesinya dulu itu pernah mengamen tapi sebentar ya, lalu kemudian beliau beralihlah ke apa, perusahaan lain atau jalan mencari rezekinya itu dengan
jalan lain. Misalkan gini nih ya, ada orang yang dulunya itu mengamen, biasa ya mengamen pakai gitar. Tapi setelah kesini dia sudah berumah tangga, dia sudah punya anak, dia sudah punya istri, dia berpindah ke berdagang atau buka toko seperti itu. Itu sementara ya teman-teman ya. Jadi tidak apa tuh namanya itu tidak berkelanjutan. Jadi dia tidak memiliki cita-cita. Aduh, tidak memiliki cita-cita ya, tidak memiliki cita-cita di seni. Jadi dia itu tidak ingin menaikkan peringkatnya di apa menaikkan peringkatnya di bidang itu seperti itu kan. Misalkan kalau saya ya di seni seperti saya menyanyi itu saya ada eh, apa keinginannya seperti itu. Keinginannya seperti apa? Keinginannya ya memang seperti itu jalannya. Saya pengen jadi artis, saya ingin sukses, saya ingin bisa intinya mempunyai apa ya, mempunyai rezeki yang tidak disangka-sangka atau milik saya yang emang apa ya, beruntung gitu ya, ingin menjadi seorang yang beruntung. Tapi saya juga tidak terlalu mengharapkan itu karena apa, karena kembali lagi ke kemampuan saya sendiri tentunya ya. Apakah saya bisa melakukan hal yang uh, full maksimal seperti bernyanyinya gitu kan, udah bagus, cara membawakan lagunya udah bagus seperti itu kan ya. Itu saya tidak ingin menilai diri saya sendiri, silahkan kalian nilai sendiri bagaimana ya saya ketika membawakan lagu apakah bagus atau tidak. Tapi di sini tidak ada konten untuk saya, untuk bakat saya ya. Insya Allah ya kedepannya. Tapi insya Allah juga ya kalau misalkan tidak ada terkendala atau sayanya siap untuk syutingnya, nanti saya akan tunjukkan talenta saya yang segitu-gitunya aja ya. Tapi nggak tahu ya, yang penting saya sudah berusaha sesuai kemampuan saya sendiri, berusaha mencoba untuk mencari jalan agar viral teman-teman ya, seperti itu. Jadi itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak memukul rata lagi tiap-tiap seniman jalanan atau musisi jalanan. Karena eh, walaupun mereka mencari uangnya dengan cara mengamen ke pasar-pasar, di kalau dulu itu di lampu merah atau di mana lah ya, pokoknya tempat pengamen itu banyak ya. Mereka-mereka punya lapak masing-masing ya, seperti itu. Jangan dipukul rata semua bahwa semua itu pengamen itu, pekerjaan mengamen itu eh, apa namanya itu kurang kerjaan seperti itu ya. Kerjaan mengamen kadang-kadang wah ini orang sehat begini, punya badan yang sempurna ya, tidak cacat, tidak kekurangan suatu apapun. Ini orang kurang kerjaan banget ngamen gitu. Seperti itu, jangan seperti itu ya. Justru kita harus ambil positifnya. Positifnya itu dari ambil positifnya itu, jangan ambil negatifnya. Kalau positifnya saya mengambilnya itu ya bagus lah daripada orang-orang seperti mencuri, menjamret, mencopet, itu yang harusnya dibilang kurang kerjaan seperti itu ya. Kalau misalkan mencopet, menjamret, merugikan orang lain itu kan nggak baik teman-teman ya. Jadi itu yang harus dikatakan orang yang kurang kerjaan ya. Kalau orang mengamen itu tidak kurang kerjaan. Kalau misalkan ada jualan, ada yang harus dijualnya seperti daya jual seninya, dia pasti otomatis ada itu kan. Kalau misalkan tidak ada ya mereka sebatas hanya ingin melakukan hal itu, hanya ingin sementara atau memang konsisten di bidang itu, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini cukup dicukupkan sekian dulu ya, karena nanti durasinya akan terlalu panjang. Insya Allah saya akan menceritakan pengalaman saya ketika sebelum mengamen ya, karena saya ini terus terang dikatakan seniman, eh, juga
ya saya tidak akan mengatakan iya, ya tidak akan mengatakan saya kalau bahwa itu saya sudah menjadi seniman, ya tidak, saya belum menjadi seniman ya teman-teman, saya masih belajar. Jadi mohon doanya saja dari teman-teman semuanya, semoga saya eh, se dalam rezekinya itu lancar, terus apa namanya itu, dari mulai keberuntungannya itu baik ya, tidak buruk ya. Jadi intinya mudah-mudahan hal-hal baik lah ya terjadi, kalaupun ada hal buruknya itu anggaplah gitu, kita itu sedang diuji sama yang maha kuasa lah ya, karena memang seperti itu. Jadi seperti itulah teman-teman lah ya, perbedaannya hanya ada di kekonsistenan dan di kemampuan saja, dan dari kalau tidak dari kemampuan ya dari cita-citanya juga berpengaruh gitu, seperti itu teman-teman ya. Kalau yang sungguh-sungguh insya Allah cita-citanya pasti terwujud ya, seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau kalian memukul rata semua pengamen itu kurang kerjaan, tidak mungkin seniman-seniman seperti yang sudah masuk rekaman itu ada teman-teman, karena mereka asal muasalnya itu juga selain dari mereka ikut lomba, selain mereka ikut audisi-audisi seperti itu ya, pokoknya ikut dari yang mulai terhormat sampai yang tidak terhormat itu pasti salah satu dari mereka ada yang jadi teman-teman. Karena apa? Karena mereka bersungguh-sungguh dalam menjalani kegiatan itu atau pekerjaan itu ya teman-teman ya. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian, jangan pukul rata, jangan sangka dulu bahwa pengamen itu semua pengamen kurang kerjaan, tapi anggaplah bahwa mereka itu mencoba ingin menghibur kita ya. eh, Intinya ginilah ya, kalau ada yang bersedih gitu kan hatinya jadi merasa terhibur. Contohnya saya bertemu dengan pengamen angklung musik-musik koplo, karena saya suka dengan musik-musik koplo, saya merasa terhibur dan hati saya itu ceria kembali ya, lupa semuanya yang apa ya, unek-unek yang ada dalam hati itu hilang sendiri teman-teman, karena terhibur dengan alunan musik itu ya teman-teman ya. Itu saja ya pesan dari saya ya teman-teman. Oke, buat kalian juga yang mau tahu video-video terupdate dari saya, jangan lupa ya di subscribe ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya ya. Itu saja dari saya, salam dari saya Jam-Jam Jainuddin dari Jam-Jam Jainuddin Channel TV. Saya mengucapkan terima kasih ya banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Mau di share boleh ya. Kalau misalkan kalian merasa penjelasan saya ini bermanfaat dan jelas gitu, karena memang cara bicara saya itu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, akhir kata saya dari Jam-Jam Jainuddin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam-Jam Jainuddin Channel TV.